Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Azara dengan NIM 246509. Saya dari kelas B ingin mempresentasikan tugas saya mengenai data. Tanpa berlama-lama, mari simak. Pertama, masuk pengertian basis data. Basis data ataupun database adalah kumpulan data yang terorganisir, tersimpan, dan dapat diakses secara sistematis menggunakan suatu perangkat lunak, sistem manajemen basis data atau disingkat dengan DBMS. Sebuah database dirancang agar data dapat disimpan dengan aman, diakses dengan cepat, serta mampu mendukung berbagai proses yang membutuhkan pengolahan data. Fungsi basis data yaitu pertama, mengelola data secara terpusat sehingga memudahkan pengaturan dan pemeliharaan. Lalu kedua, mengurangi redundasi data karena data tidak perlu disimpan berulang kali. Menjaga integritas data, memastikan data tetap konsisten dan valid. Mempermudah akses data baik untuk pencarian pengubahan maupun penghapusan. Dan terakhir, meningkatkan keamanan data dengan mekanisme kontrol akses. Peran DBMS yaitu kepanjangan dari DBMS adalah Database Management System, adalah software yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan memanipulasi database. Contoh DBMS yaitu MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, dan SQLite. Lalu fungsi DBMS meliputi menyediakan bahasa untuk manipulasi data DML, menyediakan bahasa untuk definisi data DDL, menyediakan mekanisme keamanan data, menjamin transaksi berjalan secara konsisten. Pembuatan database yaitu pembuatan database merupakan langkah awal sebelum membuat tabel atau menyimpan data dalam SQL. Perintah yang digunakan untuk membuat database yaitu create database. Nama database, fungsi create database yaitu membuat ruang penyimpanan baru, menginisialisasi struktur dasar untuk menyimpan tabel-tabel, lalu menjadi tempat utama perorganisasian data. Menggunakan atau memilih database untuk menggunakan database yang telah dibuat yaitu use sekolah. Lalu ketiga, pembuatan tabel. Tabel merupakan komponen utama dalam database yang berfungsi menyimpan data dalam bentuk baris dan kolom. Setiap baris disebut record, sedangkan kolom disebut filelet. Struktur dasar tabel yaitu contoh pembuatan tabel: create tabel siswa, ID integer primary key, nama varchar 100, kelas varchar 10, alamat teks. Lalu penjelasan tipe data. Beberapa tipe data yang umum digunakan: integer angka bilangan bulat, varchar teks dengan panjang tertentu, teks panjang, date tanggal, boolean nilai true or false. Lalu fungsi primary yaitu primary key digunakan sebagai identitas unik untuk setiap record, tidak boleh kosong dan tidak boleh duplikat. Lalu keenam, alter table. Alter table adalah perintah yang digunakan untuk mengubah struktur tabel tanpa perlu menghapus tabel tersebut. Pertama, menambahkan kolom, alter table siswa add umur integer. Kedua, mengubah tipe data kolom, alter table siswa modify nama varchar 150. Ketiga, menghapus kolom, alter table siswa drop alamat. Keempat, menambahkan atau menghapus primary key, yaitu menambah alter table siswa add primary key ID. Menghapus alter table siswa drop primary key. Lalu kelima, mengganti nama table, alter table siswa rename to murid. Lalu masuk di operator logika dalam SQL. Operator logika digunakan dalam perintah select untuk melakukan penyaringan atau penggabungan kondisi. Berikut operator logika yang sering digunakan yaitu operator AND. Digunakan untuk menggabungkan dua kondisi yang harus keduanya benar. Select from siswa where kelas 10 and umur lebih dari 15. Operator OR digunakan ketika salah satu kondisi cukup untuk bernilai benar. Select from siswa where kelas 10 or kelas 11. Operator NOT digunakan untuk menolak suatu kondisi. Select from siswa where not kelas 10. Operator between digunakan untuk rentang nilai. Select from siswa where umur between 15 and 18. Operator like digunakan untuk pencarian pola. Select from siswa where nama like a persen. Select from siswa where nama like persen A. Select from siswa where nama like persen A persen.
Operator in digunakan untuk mencocokkan beberapa nilai. Select from siswa where kelas in 10, 11, 12. Foreign key pada database. Foreign key adalah salah satu konsep penting dalam basis data relasional yang digunakan untuk membentuk hubungan antar tabel. Foreign key merupakan sebuah kolom atau kumpulan kolom dalam suatu tabel yang merujuk pada primary key di tabel lain. Tujuan utamanya penggunaan foreign key adalah untuk menjaga integritas referensial, yaitu memastikan bahwa hubungan antar data tetap konsisten dan valid. Dengan adanya foreign key, sistem basis data dapat mencegah terjadinya data yatim orphan data, yaitu data yang tidak memiliki hubungan dengan data induknya. Lalu, pentingnya basis data dalam sistem informasi. Basis data memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem informasi karena menjadi pusat penyimpanan dan pengelolaan seluruh data yang digunakan oleh sistem. Tanpa basis data yang terstruktur dengan baik, sistem informasi tidak akan mampu bekerja secara optimal, akurat, dan efisien. Dalam era digital, saat ini hampir seluruh organisasi mengandalkan sistem informasi berbasis database untuk mendukung kegiatan operasional dan pengambilan keputusan. Sistem informasi memerlukan data yang tersimpan secara terorganisir agar dapat diolah menjadi informasi yang bermanfaat. Basis data berfungsi sebagai fondasi utama yang memastikan data dapat diakses dengan cepat, aman, dan konsisten oleh berbagai pengguna maupun aplikasi. Pertama, menyediakan penyimpanan data dan terstruktur. Basis data memungkinkan penyimpanan data secara terstruktur dalam bentuk tabel, kolom, dan baris. Struktur ini memudahkan pengelolaan data dalam jumlah besar serta minimalkan terjadinya duplikasi data. Dengan struktur yang jelas, sistem informasi dapat mengelompokkan data sesuai kebutuhan, seperti data pengguna, data transaksi, dan data laporan. Penyimpanan data yang terstruktur juga mempermudah proses pencarian dan pemrosesan data sehingga sistem informasi dapat memberikan informasi yang tepat dan cepat kepada pengguna. Lalu kedua, menjaga konsisten dan integritas data. Salah satu peran utama basis data dalam sistem informasi adalah menjaga konsisten dan integritas data melalui penerapan aturan seperti primary key, foreign key, dan constraint lainnya. Basis data memastikan bahwa data yang disimpan selalu valid dan saling berhubungan dengan benar. Sebagai contoh, foreign key mencegah masuknya data yang tidak memiliki berkaitan dengan data lain sehingga kesalahan input dapat diminimalkan. Dengan demikian, sistem informasi dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Lalu ketiga, meningkatkan efisiensi pengolahan data. Pengolahan data. Basis data memungkinkan sistem informasi untuk mengolah data dengan lebih efisien. Perintah SQL dapat digunakan untuk menampilkan, memperbarui, dan menghapus data dalam waktu singkat. Proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem informasi berbasis database. Efisiensi ini sangat penting terutama pada organisasi yang mengelola data dalam jumlah besar seperti sekolah, rumah sakit, perusahaan, dan instansi pemerintah. Keempat, mendukung keamanan data. Keamanan data merupakan aspek krusial dalam sistem informasi. Basis data menyediakan mekanisme keamanan seperti pengaturan hak akses pengguna, enkripsi data, serta pencatatan aktivitas pengguna. Dengan adanya pengamanan ini, hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses dan atau mengubah data tertentu. Keamanan data yang baik akan melindungi sistem informasi dari penyalahgunaan, kebocoran data, maupun kerusakan data yang dapat merugikan organisasi. Kelima, memudahkan pengambilan keputusan. Basis data memungkinkan sistem informasi untuk menyajikan data dalam bentuk laporan dan analisis yang mendukung pengambilan keputusan. Data yang tersimpan dapat diolah menjadi informasi strategis seperti laporan keuangan, laporan akademik, atau laporan penjualan. Data yang perlu dikumpulkan dan disimpan dalam basis data. Dalam pengembangan sebuah sistem informasi, data merupakan fondasi utama yang menentukan kualitas dan keberhasilan sistem tersebut. Tanpa pengelolaan data yang baik, sistem tidak dapat mampu menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan dan disimpan dalam basis data harus direncanakan dengan matang sesuai kebutuhan sistem. Data yang pertama dan paling penting adalah data pengguna. Data ini mencakup identitas pengguna seperti nama lengkap, username, password, alamat, email, nomor telepon, dan hak akses. Data pengguna digunakan untuk proses autentikasi, login, atau
dan otorisasi pemberian hak akses. Dengan adanya data pengguna, sistem dapat membedakan peran antara admin, operator, dan pengguna biasa sehingga keamanan sistem dapat terjaga. Selain data pengguna, terdapat data master yang berfungsi sebagai data utama atau data pokok. Contoh data master adalah data produk, data pelanggan, data karyawan, dan data kategori, serta data supplier. Data master biasanya bersifat relatif tetap dan tidak sering berubah, tetapi sangat sering digunakan dalam proses transaksi. Jika data master tidak dikelola dengan baik, maka proses transaksi akan menjadi tidak akurat. Selanjutnya, data transaksi, yaitu data yang mencatat setiap aktivitas yang terjadi di dalam sistem. Data transaksi bersifat dinamis dan terus bertambah seiring pengguna sistem. Contohnya adalah data penjualan, data pembelian, data peminjaman, data pembayaran, dan data pemesanan. Data transaksi sangat penting karena menjadi dasar dalam pembuatan laporan dan analisis sistem. Selain itu, sistem juga memerlukan data pendukung seperti data log aktivitas pengguna, data history perubahan, serta data cadangan backup. Data log digunakan untuk memantau aktivitas pengguna dan mendeteksi kesalahan atau penyalahgunaan sistem. Data backup sangat penting untuk mencegah kehilangan data akibat kerusakan sistem, kesalahan pengguna, atau serangan keamanan. Dengan pengumpulan data lengkap terstruktur dan relevan, sistem informasi dapat berjalan secara optimal dan mampu menghasilkan informasi yang berkualitas. Lalu, masuk di cara mendownload dan menginstal XMPP. XMPP merupakan paket server lokal yang sangat populer dalam pengembangan aplikasi web. XMPP menyediakan lingkungan server yang lengkap sehingga penggunaan dapat menjalankan aplikasi web secara offline. Proses mendownloadan XMPP dilakukan melalui situs resmi Apache Friends. Pemilihan versi XMPP harus disesuaikan dengan sistem operasi yang digunakan seperti Windows, Linux, dan Mac OS. Setelah file installer diunduh, penggunaan menjalankan installer tersebut dengan hak akses administrator. Pada tahap instalasasi, penggunaan akan diminta membeli komponen yang akan dipasang. Komponen utama yang wajib dipasang yaitu Apache sebagai web server dan MySQL atau MariaDB sebagai database server. Selain itu, tersedia juga PHP dan PHP MyAdmin yang sangat penting untuk pengembangan web berbasis database. Setelah proses instalasi selesai, XMPP dapat dijalankan melalui kontrol panel. Melalui kontrol panel ini, penggunaan dapat mengkontrol layanan server seperti menyalakan dan mematikan Apache dan MySQL. Pengertian MySQL beserta kelebihan dan kekurangannya. MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional yang menggunakan bahasa struktural query language (SQL). MySQL juga digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengolah data dalam jumlah besar secara terstruktur. Kelebihannya yaitu bersifat open source sehingga dapat digunakan secara gratis. Kekurangannya itu untuk sistem berskala sangat besar, MySQL memerlukan konfigurasi dan optimasi khusus agar performanya tetap optimal. Instalasi dan pengguna XMPP sebagai server lokal. XMPP berfungsi sebagai server lokal yang digunakan untuk menjalankan aplikasi web sebelum dipublikasikan ke server online. Dengan menggunakan XMPP, pengembangan dapat melakukan pengujian aplikasi tanpa harus terhubung ke internet. Setelah itu, XMPP dijalankan, Apache dan MySQL diaktifkan melalui kontrol panel, file aplikasi web disimpan dalam folder htdocs. Sedangkan pengelolaan database dilakukan melalui PHP MyAdmin. Server lokal ini sangat membantu dalam proses pengembangan karena memungkinkan pengujian dilakukan secara berulang tanpa risiko merusak sistem yang sudah berjalan. Cara mengakses database dan tabel melalui terminal XMPP yaitu akses database melalui terminal memberikan fleksibilitas dan kontrol penuh kepada pengguna. Metode ini sering digunakan oleh administrator database karena lebih cepat dan efisien dibandingkan antar muka grafis. Melalui terminal, pengguna dapat login ke MySQL, memiliki database tertentu, melihat daftar tabel, serta menjalankan berbagai perintah SQL. Penggunaan terminal juga memungkinkan pengguna melakukan otomatis dan scripting dalam pengelolaan database. Lalu, tipe data SQL yang umum digunakan. Tipe data SQL menentukan bentuk data yang dapat disimpan dalam suatu kolom. Pemilihan tipe data yang sangat penting untuk menjaga efisiensi penyimpanan dan akurasi data.
Cara menggunakan perintah dasar MySQL yaitu fondasi dalam pengelolaan database. Perintah ini digunakan untuk membuat database, membuat tabel, menambah data, menampilkan data, mengubah data, dan menghapus data. Struktur tabel dan proses manipulasi data yaitu diidentifikasi dengan menentukan nama kolom, tipe data, dan kunci utama. Setelah tabel dibuat, data dapat dimanipulasi menggunakan perintah insert, update, dan delete. Menampilkan data menggunakan operator dan query SQL, yaitu perintah select digunakan untuk menampilkan dari database. Query select dapat dikombinasi dengan berbagai operator dan klausa untuk menyaring, mengurutkan, dan mencari data. Dengan penggunaan query yang tepat, data yang tersimpan dalam database dapat diolah menjadi informasi yang bermakna dan berguna bagi pengguna manapun pengelolaan sistem. Itu saja penjelasan saya terkait basis data. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.